Halo pemirsa, banyak sekali peristiwa yang terjadi di Jember sejak sepekan. Dan berikut kami akan hadirkan informasinya yang telah dikemas oleh tim redaksi kami dalam Tajam Sepekan. Saya Primer Fantari, berikut Tajam Sepekan selengkapnya. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo. Anggota Polres Jember beserta tim Saber Pungli saat ini melakukan pendalaman dan pemeriksaan saksi-saksi terkait kasus pungli, dan beberapa saksi juga telah dilakukan pemeriksaan. Seperti Kepala Disperindak Jember serta beberapa pihak CV yang memperoleh hibah bantuan mesin dan alat pertanian untuk mengumpulkan bukti-bukti tambahan. Hingga saat ini pihak Polres Jember masih belum menetapkan tersangka tambahan. Namun kemungkinan jumlah tersangka bisa bertambah mengingat proyek hibah ini menyebabkan kerugian negara yang cukup besar. Dari beberapa waktu lalu kan kita sudah melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan yang ada kan ditemukan berkas-berkas di mana pengajuannya kan 500 penerima hibah, namun yang disetujui kan 259. Namun berkaitan dengan itu, di antara list 259 itu tidak semua mencantumkan nomor handphonenya, sehingga yang ada nomor handphone bisa kita hubungi, yang tidak kita lakukan pengiriman surat undangan untuk datang, surat panggilan untuk datang hari ini. Ada 5 orang kita periksa dari si penerima hibah mesin, 5 hari ini dan 5 lagi Senin. Nah, sekarang masih dalam tahap pemeriksaan dan belum selesai. Nanti apa hasil pemeriksaannya mungkin bisa kami sampaikan setelah selesai pemeriksaan, kalau nggak nanti malam mungkin besok pagi. Untuk dinas sendiri dan berapa orangnya? Dinas sendiri dari atasnya tersangka sudah kita minta keterangan, namun sementara menyatakan tidak mengetahui, tidak tahu apa-apa berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. Sejauh ini kemungkinan tersangka yang ditetapkan ada yang bertambah kan? Sementara belum, tapi tetap kita lakukan pendalaman. Mana tahu ada novum atau ada keterangan saksi yang lain, bukti lain mengatakan ada tersangka baru, pasti kita akan tindak lanjuti sampai dengan ke akar-akarnya. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Banyaknya jalan rusak dan berlubang yang ada di Kabupaten Jember tentu terus dikeluhkan oleh masyarakat, khususnya para pengguna jalan, karena jalan rusak dinilai dapat membahayakan keselamatan pengendara. Dinas Pekerjaan Umum atau DPU Bina Marga Kabupaten Jember ternyata masih belum melakukan perbaikan jalan secara optimal, dikarenakan masih menunggu kepastian pencairan anggaran tahun 2017. Intinya jalan berlubangan harus dibangun dengan pemerintah kabupaten, dengan APBD. Nah, APBD sampai sekarang belum apa-apa. Kan kita harus sabar nunggu. Kan itu aja deh. Saya ya ditugaskan jalan berlubang segera ditutup supaya baik, rakyat menjadi senang. Kan dengan uang, dengan peraturan, dengan kebijakan pimpinan. Tidak bisa ujuk-ujuk deh. Hal tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang digelar di ruang Komisi C DPRD Jember. Menariknya, rapat tersebut berlangsung tegang dan memanas. Bahkan Ketua Komisi C Siswono dan Kepala Dinas PU Bina Marga Rashid Zakaria sempat terlibat adu mulut dan menggebrak meja. Keduanya tersulut emosi lantaran Siswono yang memimpin rapat tidak puas dengan jawaban pihak Bina Marga yang dinilai selalu berkelit. Kalau yang 2016 jangan berani pisau ke belakang itu. Saya adalah bagian pelaku di jasa konstruksi dengan semua dinas. Apa yang terjadi? Busuk itu. Menambah semua. Sebentar dulu. Sebentar. Sampai kan ngeles. Jangan gebrak, Pak. Itu loh, Pak. Jangan gebrak. Jangan di sini metafor. Jangan kebohongan. Jangan ada di sini. Tidak usah gebrak. Itu loh, Pak. Jangan, saya minta. Jangan gebrak meja. Itu. Jangan gebrak meja. Mari kita bicara. Jadi solusi. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. 9 tahun bukan waktu yang sebentar bagi ratusan nelayan penerima bantuan perumahan nelayan Land Consolidation. Bahkan nasib mereka makin tidak jelas. Puluhan perwakilan nelayan berkumpul mempertanyakan sertifikat asli dan lokasi penunjukan dari Koperasi Nelayan Makmur Sejahtera. Menempati dan dijual belikan sementara katanya. Kondisi perumahan nelayan hingga saat ini hanya 10% yang sudah dihuni.
sedangkan 90% bangunan masih belum selesai. Berbagai permasalahan baru mulai bermunculan terkait perumahan yang anggarannya mencapai 5,4 miliar rupiah tersebut. Selain sertifikat kepemilikan yang belum selesai, beberapa bangunan juga mulai rusak dan belum terselesaikan. Sunardi, salah satu nelayan penerima rumah bantuan, sangat menyesalkan kondisi tersebut. Karena uang yang digunakan untuk pengandaan rumah dinilai milik rakyat. Bersama nelayan lain, Sunardi mengadu ke pihak kecamatan agar mengambil alih koperasi yang dianggapnya sudah mati. Apa yang menjadi masyarakat nelayan resahnya ini biar cepat selesai, apa keinginan mereka secepatnya dipenuhi. Baik ini desa maupun Pak Camat harus membantu masyarakatnya. Gimana cara harus tegas kepada masyarakatnya, karena masyarakatnya merasa dilantarkan. Sudah mungkin kalau nggak salah sudah 9 tahun. Perumahan ini selalu gini terus, ceritanya hanya gini-gini. Mereka semua sudah gimana ya, muak semua sebenarnya. Nggak ada penyelesaian sama sekali. Pengaduan para nelayan puger ini pun diterima dan ditampung oleh Sekretaris Kecamatan Sukirman. Namun Sukirman menghimbau nelayan untuk membuat surat pengaduan secara tertulis kepada Bupati Jember Dr. Faidah. Yang ada di sini, terus saya sarankan via surat resmi kepada pemangku wilayah, khususnya Bupati, agar ditindaklanjuti. Ini kasusnya sudah berapa tahun? Informasinya mulai tahun 2008, ya 9 tahun kurang lebih. Ya. Terus apa kendalanya dari? Kendalanya sementara ini pihak developer kan belum melanjutkan proses itu. Penyerahan sertifikat, penyerahan rumah juga belum jelas kan ini. Jadi setahu saya sebatas di situ. Berarti istilahnya warga nelayan itu terombang-ambing Pak di sini. Betul. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Setelah dilakukan razia, didapati 4 pekerja seksual sedang melayani tamunya di kamar hotel dengan barang bukti alat kontrasepsi baru maupun yang bekas pakai. Keempat PSK ini berumur kurang lebih 20 tahunan dan memang kerap melakukan transaksi di hotel kelas melati. Tak hanya mengamankan 4 orang PSK, aparat juga mengamankan seorang mucikari dengan inisial AG yang bertugas sebagai tukang order pelanggan yang ingin menyewa pekerja seks tersebut dan juga sebagai penanggung jawab hotel tersebut. Menurut Kanit PPA Polres Jember, penangkapan AG sang mucikari ini merupakan kedua kalinya dan telah lama menjadi target operasi aparat kepolisian. Di kiat ini adalah untuk cipta kondisi, jadi kita memang siap menerima informasi apapun yang sebagai atau penyakit masyarakat, dan ini berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Putra itu bukan hanya sekedar hotel, tapi di sana menyediakan wanita-wanita yang bisa digunakan atau dipakai di tempat itu juga. Dengan selain dia juga membayar kamar, juga membayar kepada manajernya atau yang bertanggung jawab di sana. Jadi berdasarkan informasi itulah, jadi sesuai perintah Bapak Kapolres, setiap ada informasi hal-hal yang kira-kira sebagai penyakit masyarakat atau hal-hal yang kira-kira merugikan masyarakat atau membuat masalah di masyarakat, kita saat itu atau segera cepat bertindak. Dan malam ini setelah kami lakukan sesuai informasi, ternyata benar di Hotel Putra itu kita temukan 4 wanita penghibur yang standby di Hotel Putra. Akhirnya kita amankan berikut dengan mucikarinya atau yang bertanggung jawab di hotel tersebut. Dari tangan tersangka mucikari, aparat berhasil menyita barang bukti uang tunai Rp2.200.000. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Setelah melalui pemeriksaan lebih lanjut pada tersangka AG sang mucikari, tindakan tersangka ini merupakan sudah yang kedua kali sehingga kepolisian melakukan tindak tegas. Dari penggerebekan hotel di Jalan Turnojoyo, Jember, barang bukti juga berhasil diamankan petugas seperti alat kontrasepsi dan juga uang jutaan rupiah.
Kapolres Jember juga mengapresiasi laporan dari warga yang turut aktif membantu memberantas penyakit masyarakat tersebut, sehingga diharapkan sinergi warga dengan kepolisian dapat terus terjalin untuk menciptakan Jember yang aman dan nyaman dapat terwujud. Kronologis terungkapnya ini berasalkan dari informasi dari warga masyarakat, kemudian kami tindak lanjuti segera daripada setelah kita menerima informasi bahwa betul di Hotel P di daerah Kaliwates, Jember itu memang ada hotel yang menyediakan apa yang diingini oleh pemilik kamar, dalam artian wanita ya. Kemudian berdasarkan informasi yang ada, kita lihat daripada hasil penyelidikan, kemudian kita langsung lakukan upaya paksa. Dari situ kita dapatkan tersangka, kemudian para saksi yang memang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersil, kemudian ada saksi-saksi yang menerangkan telah berbuat. Dari situ kita sudah mengamankan alat pelindung yang sudah digunakan, kemudian kita sita untuk kita labkan, kemudian kita lakukan pemeriksaan dan kita lengkapi berkas untuk kita ajukan ke jaksa penuntut umum. Jualannya seperti apa dan jualannya? Ya. Jualannya mereka itu? Ya terkait dengan permintaan itu warga masyarakat mengeluarkan uang 260.000, 200.000 itu diberikan kepada si perempuan, kemudian 60.000-nya diserahkan kepada manajemen. Modusnya seperti apa? Melalui tersangka si A. Modusnya ya tinggal datang ke hotel, kemudian menyampaikan keinginannya kepada si A ini tersangka, kemudian si A mencari kemudian memfasilitasi, mediasi. Sudah berapa lama ini dan? Ini adalah kejadian yang kedua. Yang pertama sudah diberkas, tapi waktu itu tidak ditetapkan penahanan dan ternyata kambuh lagi, sehingga kita amankan saat ini dan kita lakukan penahanan. Pemasarannya apa, melalui Facebook atau gimana dan? Langsung. Jadi begitu si pengunjung ini datang, kemudian dikasih lihat beberapa, kemudian yang dipilih dari pengunjung, nah itu kemudian difasilitasi. Pasal yang diterapkan? Sementara pasal 296 dengan 506 KUHP dengan tindak pidana pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ancaman minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun. Akibat perbuatannya, tersangka AG dijerat pasal 296 dan 506 KUHP tentang perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Beginilah saat anak-anak sekolah di Desa Curah Takir, Kecamatan Tempurrejo, Jember berangkat dan pulang sekolah. Mereka harus menyeberangi Sungai Takir yang memiliki lebar 20 meter. Sungai berarus deras tersebut adalah jalur utama yang harus dilalui jika bersekolah. Tidak hanya anak-anak sekolah, warga setempat juga menggunakan sungai tersebut untuk masuk dan keluar desa. Air yang deras dengan ketinggian lutut orang dewasa tersebut terkadang meluap saat hujan tiba. Akibatnya, sungai tersebut tidak bisa diseberangi karena air sungai membawa material, batu, dan pasir. Linda, Dek, tiap hari nyebrang sini? Iya. Kalau banjir gimana? Nggak sekolah. Dek, harapannya apa, Dek? Punya jembatan atau gimana? Punya jembatan. Jadi kalau banjir nggak sekolah ya? Kalau nanti tiba-tiba air datang gimana? Nggak takut? Ya takut. Takut ya. Seperti Kamaludin, siswa kelas 6 sekolah dasar ini setiap hari harus menggendong adiknya menyeberangi sungai untuk sampai ke sekolah. Tiap hari lewat sini. Nah, itu adiknya. Tiap hari digendong. Kenapa, Dek, kok digendong? Airnya besar. Airnya besar. Kalau banjir gimana? Nggak sekolah? Iya, nggak bisa. Hah? Ya. Kondisi sungai yang tidak bisa diprediksi tersebut membuat warga khawatir dan ketakutan saat hujan tiba. Air yang tiba-tiba datang sering menghanyutkan warga yang menyeberang. Bahkan jika sungai meluap, penduduk yang berjumlah 140 kepala keluarga tersebut terisolir. Nah, tiap hari lewat sini. Nggak ada jembatan, Bu? Ada, Dok. Kalau banjir gimana?
Banjir, ini namanya entar. Oh, Banjir, taning lebot. nggak bisa lewat ya? Bisa ya, Dok. Nggak bisa kemana-mana jadi? Iya. Sementara itu meminimalisir korban jiwa, Polsek Tempurjo Jember menggerahkan anggota dan mobil polisi untuk membantu warga yang menyeberang. Terutama saat hujan deras, orang tua dan anak-anak diangkut menggunakan mobil polisi sampai di seberang sungai. Enggak setiap hari, cuman kalau libur kerja lepas dinas saya nyempatkan ke sini sungai membantu adik-adik nyeberangkan sekolah. Kenapa mungkin Mas? Kok karena prihatin, karena apa ya, jauh mereka jalan ke sekolahnya. Terus yang dikhawatirkan kan bahaya hanyut kalau air besar musim hujan gini, rawan untuk anak kecil tuh atau sepatu atau anaknya hanyut. Cuma alhamdulillah tidak sampai terjadi ada korban. Kondisi tersebut membuat Kepala Sekolah SDN Curatakir 6 Bonari Untung memberi kelonggaran anak-anak didiknya tidak sekolah saat sungai meluap. Bagi Untung, keselamatan anak-anak didiknya lebih utama. Bahkan Untung tidak segan-segan menghentikan proses belajar mengajar sekolahnya jika turun hujan kemudian memulangkan anak didiknya. Sehari-harinya anak-anak sini kalau udah waktunya hujan, itu misalkan belum waktunya pulang, ya saya berani mempersilahkan pulang lebih dulu. Saya takut anak-anak nanti kalau udah air hujan datang, sungainya banjir, orang tua kerja di luar, saya takut anak-anak ke bawah arus sungai. Karena ini banjirnya datang, itu tidak disangka-sangka besar. Harapannya ke depan, untuk pendidikan, itu ada jalan alternatif. Kalau bisa ya jembatan, itu sudah tidak ada lagi. Musibah, banjir misalnya, saya memaklumi, tidak apa-apa. Pendidikan masih bisa dikejar, tapi kalau anak sudah sampai meninggal, saya lebih fatal. Sementara itu warga setempat berharap pemerintah segera membangun jembatan agar aktivitas warga tidak membahayakan. Pasalnya setiap pemilihan calon legislatif, bupati hingga kepala desa, mereka berjanji akan membangun jembatan, namun hingga kini janji tersebut tidak terrealisasi. Dari Tempurjo, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Gubuk mirip padepokan yang berlokasi di kawasan hutan RPH Gelundengan, BKPH Wuluhan atau di kawasan Gunung Manggar di Desa Taman Sari, Kecamatan Wuluhan, Jember, digerebek petugas gabungan polisi dan TNI setempat. Petugas gabungan langsung melakukan penggeledahan lokasi dan memeriksa secara detail keberadaan bangunan liar ini. Karena menempati kawasan hutan tanpa izin resmi, petugas akhirnya merobohkan satu persatu bangunan gubuk tersebut lalu membakarnya. Kompleks gubuk mirip padepokan ini didirikan oleh sekelompok orang. Tanpa alasan jelas, keberadaan gubuk ini di tengah hutan kerap resahkan warga sekitar. Dari penggerebekan tersebut, polisi amankan 3 orang untuk dimintai keterangan yang mengaku bertanggung jawab atas pendirian bangunan gubuk. Dalam pengakuannya, pemilik gubuk hanya ingin mencari ketenangan berada di kawasan hutan dan mendirikan bangunan. Pihaknya menampik atas tudingan ajarkan sebuah aliran atau kelompok tertentu. Tempat tersebut diakui hanya sarana untuk meditasi dalam mencari ketenangan jiwa. Sebetulnya itu bukan padepokan, bukan membentuk suatu aliran ataupun membentuk suatu agama. Jadi saya membuat sama teman-teman saya murni khusus pemahaman bagi saya, penenangan diri untuk pribadi-pribadi. Tapi di situ apa aktivitasnya, Pak? Ya selain seandainya saya ada permasalahan, saya merenungi terhadap diri saya. Apa yang menjadi kerewetan saya? Jujur bagi mama, siapa yang bisa menyelesaikan masalah hidup tadi? Kalau tidak diri kita sendiri, apa orang lain bisa? Tapi itu membuat itu sudah ini Pak ya, kan wilayah masuk wilayah perhutani, apa sudah izin perhutaninya? Ya, itu kembali lagi, itulah kehendak Tuhan lain. Sebetulnya saya ada wacana pemberitahuan sebelumnya itu,
ya ikhlas tidak tahu saya sebutkan namanya. Katanya yowes nanti tak beritahu sama Pak Mantrinya gitu. Ya sementara wis monggo wis istilahnya babat-babat. Sebetulnya babat-babat tidak ada satu istilahnya satu pohon milik perhutani yang saya rusak. Jadi dipakai tempat untuk meditasi. Iya, ada bahasa lainnya yoga. Ya sebatas sih. Sudah berapa lama Pak aktivitas itu? Itu kurang lebih Desember kemarin. Tidak begitulah. Yang diduga pada bongkar di atas itu, apa langkah preventif yang dilakukan tadi? Ya memang kita dapat informasi dari masyarakat dan masyarakat itu menginformasikan kepada Tani Koordinasi Polsek informasi adanya padepokan, adanya buku-buku didirikan di kawasan hutan. Kebetulan kawasan hutan ini kawasan hutan daerah dengan huluannya. Kemudian dari informasi itu tadi malam saya paginya langsung cek bersama kita bersama anggotanya di sana. Ternyata di sana memang sudah berdiri ada sekitar 7 ya, yang agak bagus itu sekitar 3. Di sana saya jumpai ada 3 orang, 5 orang. Kemudian saya tanya apa maksudnya mendirikan buku dan sebagainya. Dia lebih mengarah kepada mempelajari apa kejawen dan kejawen. Dia falsafah Jawa dan sebagainya. Jadi diutarakan sebenarnya dari situ kami minta keterangan saya mungkin ada mengarah ke hal yang kita inginkan atau melanggar. Jadi untuk selanjutnya seperti apa itu pengawalannya tadi? Selanjutnya untuk gubuk sudah kami robohkan karena di situ ada wilayah hutan tidak boleh hutan dijadikan seperti itu. Kemudian terhadap yang bersangkutan sudah kita periksa dan kita minta untuk terus kita lakukan pemantauan pembinaan seperti itu. Jadi dugaan sementara itu apa bentuknya seperti apa aliran atau gimana? Ini belum mengarah ke alirannya pemahaman yang dia mengatakan itu ilmu hidup dan lain sebagainya, tapi dia Islam juga, Muslim juga, Al-Quran juga, hadis juga. Ketiga orang tersebut kini masih dalam status terperiksa. Belum ditemukan bukti-bukti ajaran yang menyimpang, namun polisi akan terus selidiki keberadaan kelompok ini dan mencari motif pasti pendirian gubuk di kawasan hutan Gunung Manggar milik Perhutani KPH Wuluhan. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Si pelapor FA merupakan santri sekaligus tukang pijat ayah dari terlapor. Tak hanya itu, hubungan baik pelapor maupun terlapor sebetulnya sangat baik. Bahkan sudah seperti keluarga sendiri. Karena sering tak hanya belajar agama, si terlapor juga sering berkunjung dan menginap di rumah FA. Kebaikan dan hubungan baik itulah ternyata dimanfaatkan oleh pelaku untuk mencabuli anak FA dan juga memaksa istri dari FA untuk tidur bersama dengan pengasuh pondok pesantren tersebut. Dan saat kejadian tersebut, FA sedang kerja di luar rumah. Kejadian tersebut berulang selama 2 hari berturut-turut. Namun di hari ketiga istri langsung melaporkan kepada FA tentang perbuatan yang dilakukan oleh TF. FA dan keluarganya mengaku sangat terpukul dan kecewa dengan kejadian tersebut sehingga memilih jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Saat ini TF diduga kabur dari kediamannya. Lama-kelamaan makin betah ya kan, akhirnya makin sering ke rumah, terus minta istirahat di rumah karena di tempatnya di pesantren bisa istirahat akhirnya karena istirahat untuk berdakwah kan, jadi saya izinkan. Begitu hari pertama tidak ada masalah kan, karena saya harus kerja di luar. Hari kedua ini beliau sudah
dari jam pelajaran sekolah sekitar jam 8 malam, terus jam 11 malam itu istri saya bergeser lagi dari kamarnya, dipaksa lalu dikunci pintu. Sementara itu menurut Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo, penyidik masih mendalami kasus tersebut dan akan melakukan langkah penyidikan yang lebih mendalam untuk menentukan arah selanjutnya. Baru dilaporkan, jadi masih banyak yang harus kami dalami. Namun dari hasil penyampaian daripada korban adalah bahwa yang pelapor ini adalah laki-laki, tukang urut daripada ayahnya si tersangka. Nah, akhir-akhir ini tersangka sering datang ke rumah si pelapor, sering minta diurut, sering minta dipijit. Kemudian karena sudah sering datang ke rumah, sering tidur-tiduran di rumah, sehingga suatu hari si tersangka ini ngajak masuk si istrinya pelapor, kemudian dikuncikan dan sempat melakukan persetubuhan. Kemudian terhadap si anaknya pelapor juga sempat terjadi pencabulan. Dan saat ini masih diterima laporannya dan masih didalami pemeriksaan daripada saksi-saksi untuk kita lakukan ke langkah-langkah selanjutnya. Melaporkan pengasuh pondok pesantren ini nanti langkah. Ya, kita masih berlaku asas prinsip equality before the law, bahwa semua adalah sama di depan hukum. Nah, jadi yang pertama kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi, kita lakukan visum, kemudian kita perdalam alat bukti yang lain sehingga kita langsung mengarah kepada tersangka. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Diah Putri, bayi usia 2 tahun, warga Desa Petung, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, hanya mampu menangis menahan sakit di bagian punggungnya yang robek akibat gigitan kera liar berukuran setinggi 1 meter berwarna abu-abu. Anak pasangan Halimah dan Neman diserang kera saat diajak bermain di bibir sungai sekitar rumahnya. Tiba-tiba seekor kera liar menggigit korban tepat pada bagian punggung. Korban tak mampu melawan dan hanya menangis. Sementara ibu dan kakak korban hanya menyelamatkan dengan melempar pasir dan kerikil hingga kera tersebut kabur. Beberapa hari sebelumnya kera liar juga menyerang ayah korban Neman yang saat itu hendak buang hajat di sungai. Udah di kursi ini yang kecil nih, di pinggir sungai. Saya mau ngambil pasir. Ya saya mau ngambil pasir, mbaknya itu mau kencing. Ini didudukkan di kursi kecil itu, duduk. Nggak pegang jajan, nggak pegang apa, langsung diselip sama kepeknya tuh. Sama kera Bu ya? Iya sama keranya. Asmi, kakak korban yang saat itu melihat langsung kejadian, kini mengalami trauma. Pasir, lalu adik saya duduk di kursi, lalu saya turun ke bawah, adik saya digeret sama monyet itu. Besar keranya? Besar keranya. Ada berapa waktu itu? Ada 2. Yang digigit apanya? Yang digigit, punggungnya 2. Parah Pak. Keranya diapakan? Sempat dipukul atau gimana? Enggak dipukul, saya ambil pasir, dianukan apa? Dilempar gitu ya? Dilemparkan ke kerahnya. Lalu adik saya diambil, digendong, lalu keteknya mau lompat ke saya. Saya lari ke sungai. Kini warga mulai waspada terhadap bahaya kera liar. Mereka berjaga-jaga, bahkan memburu kera tadi dengan senapan angin dan petungan seadanya. Mereka khawatir kera liar tersebut akan kembali menyerang warga dan anak-anak ketika berada di sungai. Dari Bangsal Sari, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sejalan perkembangan nasional, kinerja ekonomi dan industri jasa keuangan di wilayah kerja Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jember menunjukkan perkembangan yang positif. Untuk tahun 2013 hingga tahun 2015, rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi adalah 6,14%. Kabupaten Jember sebesar 5,86%. Kabupaten Situbondo 5,61%.
Kabupaten Bondowoso 5,27% dan Kabupaten Lumajang sebesar 5,17%. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja OJK Jember berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 5,12% saja. Hal itu tidak terlepas dari peran usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di wilayah Tapal Kuda. Oleh sebab itu, Kepala OJK Regional 4 di Jawa Timur, Sukamto, akan mendorong lembaga jasa keuangan untuk lebih fokus membantu UMKM. Karena UMKM dinilai menjadi salah satu poin penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang dilakukan pemerintah yang selama ini kan melalui subsidi silang bunga. Sebenarnya rata-rata tingkat bunga efektif tempoh hari sekitar 18%. Kita menjadi 9 itu baru sudah dapat subsidi hampir 8% atau 9% dari pemerintah. Kemudian dari kreditnya sendiri itu dijamin oleh semacam lembaga penjamin, ada Asrindo. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Warga desa Candijati, Kecamatan Arjasa menemukan mortir atau peluru saat menggali tanah di dekat rumahnya. Benda ini langsung diamankan di Polsek Arjasa. Meski terlihat tidak aktif, namun benda sisa zaman perang ini tetap diwaspadai untuk keamanan. Menurut warga, menemukan mortir tersebut saat akan membuat saluran air di depan rumahnya. Cangkulnya patah karena menghantam mortir tersebut. Karena takut meledak, dirinya langsung membawanya ke Polsek setempat. Kan ya, sini banjir. Hari kemarin lusa itu banjir, pas saya itu gali ini pas kena apa itu, kena pecuk. Kena pacul lah ya. Iya, kena pecuknya putus, Pak. Ini pecuknya. Kena Apa, pecuk. Pak? Pertama yang dirasakan apa? Ya saya rasakan loh, Pak. Ada gali-gali pas saya ambil, Mas, seperti peluru. Ya. Terus saya apa itu? Dicuci di sini. Saya kosot-kosot sudah sama saya, pas taruh di situ di ember itu di depan. Pak, ada adik saya, kok cepet-cepet gitu, saya takut juga. Satu itu tak ya? Iya, ada. Sebelumnya enggak pernah nemukan seperti itu ya? Enggak, baru sekarang. Pihak Polsek Arjasa akan berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya tentang temuan mortir ini. Namun sekilas dilihat dari kondisinya, mortir ini telah lama tidak aktif karena di beberapa bagian sudah tidak sesuai aslinya. Menemukan mortir ini yang tidak aktif, maksudnya tidak aktif. Karena apa? Karena ujungnya sudah terbuat dari kayu. Ya kalau asli kan tidak dari kayu kan. Ini sudah ujungnya ada dari kayu dan lagi dari belakang sudah lubang. Saya kira tidak terpakai ya, sudah terpakai, tinggal mortir apa ya, jalannya dan pengisunya sudah tidak ada. Saya kira itu. Itu di area sawah Pak? Tidak, di belakang rumah. Di belakang rumah untuk saluran air. Salah seperti itu. Untuk selanjutnya ini mau diapakan? Ya kita semati dulu aja, waktu sudah tidak aktif lagi. Makanya saya belum laporan pada pimpinan, kan belum tidak aktif, saya belum laporan pada pimpinan. Tapi kalian kita juga laporan pada pimpinan kaitan dengan penemuan walaupun sudah tidak aktif. Dari Arjasa, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Terdapat sebuah gubuk kecil terbuat dari bambu yang ditempati seorang nenek hidup sebatang kara yang ada di Desa Dusun Wetan Kali, Desa Balunglor, Kecamatan Balung. Nenek tua tersebut bernama Siti yang berusia kurang lebih 70 tahun yang hidup sebatang kara tinggal di gubuk bambu berukuran 3x4 meter. Nenek Siti ini menempati gubuk bambu sudah puluhan tahun lamanya semenjak ditinggal oleh anaknya di luar daerah. Tak hanya itu, nenek Siti ini kesehariannya untuk bertahan hidup menunggu belas kasih dari warga sekitar. Bahkan melihat perabotan yang ada di dalam gubuknya sangatlah sederhana, apalagi tempat tidur nenek Siti ini menggunakan ranjang dari bambu yang beralas tikar. Namun meski kondisi demikian, nenek Siti ini masih terlihat semangat hidup meskipun hidup sendirian. Akan tetapi, terkadang dirinya merindukan anaknya yang tinggal di luar daerah, namun harapan itu dianggap sia-sia. Dengan keadaan yang dijalani nenek Siti ini, dirinya merasa bersyukur masih diberi kesehatan oleh Allah.
tinggal di tempat ini sudah lama? Iya nak, sudah lama. Sudah berapa tahun, Mbak? Ya udah tak 6 tahun dapat ini. Ini mulai Mbak. Tapi punya anak, Mbak? Atau kerabat ya? Punya 2. Anak kandung, Mbak? Ya? Iya, di Banyuwangi 1, di Jembawa 1, perempuan, laki-laki. Tapi Mbak senang sendiri. Kenapa kok gak ikut sama anaknya? Anaknya keseng. Kenapa? Nambah, tidak rumah. Oh, enggak peduli gitu ya? Tidak peduli, nambah, makan, tidak tahu. Enggak sempet, enggak dikasih makan sama anak? Aduk sendiri. Kan sekarang banyak, makan apa tanya? Ada orang kasih. Masih itu ya banyak anak-anak itu tapi tidak senang sendiri. Jadi, kalau merantau itu mantu ya mahal. Mbak kalau makan tiap hari gimana, Mbak? Ya, Dapat dari orang-orang itu dia? Ya, ada anak. Tiap hari ada. Ini tidurnya di alas tikar ini ya, Bu ya? Iyalah. Gitu ya. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Komunitas IWJ Pukul Bambu di wilayah Jember bagian selatan memberikan bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada Nenek Siti dengan harapan bisa membantu meringankan beban Nenek Siti. Nenek Siti merasa senang dan terharu melihat kepedulian anak remaja yang tergabung di komunitas IWJ Pukul Bambu yang mempunyai jiwa sosial dan kepedulian. Alhamdulillah nak. Senang ya, Mbak? Iya senang. Kalau dikasih uang ya nak, alhamdulillah. Mbak. Gitu ya? Iya ini Mbak, sedikit. Ya orangnya nak, ya alhamdulillah nak. Itu nanti itu dibuat apa, Mbak? Ya kebeli apa dah. Buat makan itu, Mbak? Iya, udah pakai belanja. Mbak tak kerja nak. Gitu. Iya. Menurut pengurus komunitas IWJ, kegiatan kali ini bagian dari kegiatan bakti sosial mereka terhadap kaum duafa dan bantuan yang diberikan kepada Nenek Siti tersebut sumber dana dari swadaya mereka. Untuk pagi ini kegiatan kami dari IWJ yaitu menyampaikan donasi. Bantuan berupa sembako dan uang tunai. Itu dari komunitas kami IWJ, Info Warga Jember. Terus dana-dana ini dari mana, Mas? Dana-dana ini yang utama dari pusat itu dari hasil penjualan kaos sama penjualan stiker dan juga ada semacam donatur atau relawan dermawan yang mentransfer ke rekening IWJ pusat. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Acara prosesi peresmian Masjid Darul Muttaqin di Dusun Karang Templek, Desa Andungsari, Kecamatan Ambulu, dihadiri oleh segenap pimpinan kecamatan atau Muspika Ambulu, pemerintahan desa, dan tokoh masyarakat setempat. Dalam pidatonya, Camat Ambulu Sutarman menghimbau warganya untuk senantiasa menjaga masjid dari ajaran radikal dan terorisme. Karena tidak jarang masjid menjadi lahan subur bagi penyebaran faham oleh kelompok Islam garis keras yang ingin merusak ketentraman masyarakat. Camat Sutarman juga berharap Masjid Darul Muttaqin dapat digunakan secara maksimal untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, baik sebagai tempat ibadah maupun tempat menimba ilmu agama baik anak-anak setempat. Camat Sutarman juga berharap Masjid Darul Muttaqin dapat digunakan secara maksimal untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, baik sebagai tempat ibadah maupun tempat menimba ilmu agama bagi anak-anak setempat. Ya, jangan sampai ada penyalahgunaan di masjid ini, artinya
mungkin nanti ada orang luar masuk itu mereka itu teroris, ini harus kita jaga bersama-sama demi menjaga masjid ini supaya aman dari gangguan orang-orang yang memang ingin merusak keadaan umat Islam di masjid ini. Sementara itu menurut panitia peresmian Masjid Malik Afandi, bangunan Masjid Darul Mutakin ini dibangun dari dana swadaya masyarakat sekitar. Sari yang merupakan swadaya dari warga, terutama warga LDI dan dibantu masyarakat umum secara eksan. Dan alhamdulillah kita disponsori oleh Bapak Haji Ibrahim yang memang awalnya mensponsori dan kemudian akhirnya dibantu oleh masyarakat secara gotong royong, dan alhamdulillah bisa selesai tepat pada 1 tahun 1 bulan. Berkat doa Allah dan semua warga desa Nungsari. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Klinik pertanian ini nantinya diharapkan mampu menjadi tempat konsultasi tentang tanaman terkait hama musim maupun penjualan hasil pertanian sehingga petani tak lagi susah mencari solusi yang tepat. Mengingat Jember merupakan salah satu daerah pertanian di Indonesia, klinik pertanian ini menjadi penting karena menjadi tempat jujukan petani yang sedang mengalami kesulitan maupun yang ingin memonitoring harga di pasar, dan juga dengan adanya klinik ini diharapkan mampu menekan permainan harga yang sering dilakukan oleh tengkulak yang membuat petani semakin terpuruk dan tidak mendapat keuntungan sebagaimana mestinya. Menurut Ketua HKTI Jember, klinik pertanian Jember ini diharapkan mampu menjadi pilot proyek nasional, mengingat sudah saatnya petani sejahtera dan juga sebagai solusi antisipasi terhadap permainan pasar. Selain itu, petani juga dapat berkonsultasi tentang bagaimana mengatasi hama yang tepat pada tanaman. Sektor pertanian, yang kedua dengan belum maksimalnya kelembagaan pertanian di masyarakat, kita bersama komunitas kawan-kawan yang tergabung di KTNA yang hadir hari ini, kita bikin pilot project di beberapa kecamatan, tempat klinik yang namanya klinik pertanian konsultasi gratis. Ya, contohnya di Ledombo, di Arjasa, dan di kecamatan-kecamatan yang lain ini. Karena selama ini masyarakat petani pada saat terjadi masalah di sektor pertanian, baik itu OPT, baik itu budidaya, bingung harus konsultasi kemana. Kenapa? Penyuluh kan kadang tidak tiap hari ke desa lah ya, tidak tiap hari ke kecamatan. Sehingga kami ingin mencarikan solusi pada saat terjadi permasalahan sektor pertanian, bah itu budidaya, bah itu bidang pemasaran, ada mediator dan fasilitator untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, pada saat ada terkena penyakit, jangan sampai salah memberikan pestisida, jangan sampai tanamannya kena wereng disemprot dengan fungisida, ini salah. Sama dengan manusia, jangan sampai sakit perut dikasih obat sakit kepala. Sehingga dengan adanya klinik pertanian ke depan ini menjadi sebuah solusi petani dalam rangka peningkatan produksi pangan dan meningkatkan kesejahteraan petaninya. Itu mulai kapan dan nantinya akan diadakan di setiap kecamatan, terus itu kerjasama dengan penyuluh apa enggak? Kita sudah akan bekerjasamakan baik dengan BUMN, penyuluh, dinas terkait. Yang penting kawan-kawan kecamatan bisa berdaya, tidak diperdayai. Itu per kapan? Per 2017 kita sudah ada beberapa pilot project, ada 2 kecamatan yang sudah ada di Ledombo dan Kecamatan Arjasa. Sehingga kawan-kawan ini tidak hanya menjadi kios pertanian saja, tetapi menjadi tempat jujukan petani untuk mempelajari bagaimana budidaya yang baik dan benar. Dari Sumbersari, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Sepekan edisi kali ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.1tv.co.id. Saya Permervantari beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan salam 1TV.